Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fahbidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kesempatan dalam menikah ba'da isya kita pun panggihaken dening Allah wonten majelis ingkang mulia, majelis ilmu. Kita badhe kaji ayat-ayatipun Allah. Mugi Allah paring dhateng kita sedaya tambahan ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Dalam menika lajengaken surah Al-Lail wonten ing ayat 11. Kita tilawah langkung rumiyin kangge nambah saenan kajian dalu menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda
inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa allazi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kajian pertemuan kalau wingi kita kaji kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua? Yaitu orang yang akan mendapatkan kesulitan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Siapa tiga kelompok itu? Allah jelaskan ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna, yaitu bakhil. Yang kedua, tidak membutuhkan Allah. Kemudian ayat 9 wa kazzaba bil husna, yaitu mendustakan al husna. Terus apa dampak yang akan diakibatkan karena kemaksiatan di dunianya? Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan yang pertama akan hilangnya ilmu. Jadi orang yang bermaksiat, berbuat dosa, itu akan menyebabkan ilmu yang ada pada dirinya itu akan hilang. Penjelasan sudah kita selesaikan. Yang kedua, akan ditimpa kesulitan hidup. Karena perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, kemungkaran yang dilakukan. Yang ketiga, akan menjatuhkan seseorang itu derajat
di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai 3 itu yang telah kita kaji. Malam hari ini kita lanjutkan, insya Allah selesai nanti. Yang keempat, apa dampak akibat orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, dosa, yaitu akan menyebabkan bencana. Akan menyebabkan bencana. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh diri manusia itu bisa memicu terjadinya bencana. Maka tentunya bencana-bencana yang muncul itu mestinya kita lihat dari sisi kacamata agama. Seseorang sering mendapatkan bencana, seseorang sering mendapatkan musibah. Itu perlu introspeksi. Mungkin karena perbuatan dosa, buruk, dan maksiat yang dilakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Ali bin Abi Thalib ini masuk kelompok apa? Khulafaur Rasyidin. Dan juga ini menantu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal Ali bin Abi Thalib ini seorang khulafaur Rasyidin yang masih muda dan cerdas. Maka disebut babul ilmi. Apa babul ilmi? Apa babun? Pintu. Jadi babul ilmi, pintunya ilmu. Masih muda, cerdas. Gimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, manuzzila bala'un illa bidzanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Kata beliau, manuzzila, tidaklah akan turun bala. Jadi bala itu sebenarnya tidak akan turun illa bidzanbin, nah, kecuali atau melainkan karena dzanbun. Apa dzanbin? Dzanbun dosa, karena dosa. Jadi bala itu turun, itu ada penyebabnya. Apa? Karena dosa. Wala rufi'a bala'un, kata beliau, dan tidak akan rufi'a, apa? Diangkat. Bala'un, bala itu maksudnya apa? Diangkat maksudnya gimana? Dihilangkan. Jadi bala itu tidak akan dihilangkan, maksudnya diangkat oleh siapa? Oleh Allah. Dari mana? Dari bumi ini tidak akan diangkat, tidak akan dihilangkan oleh Allah illa bitaubah, kecuali dengan bertaubat.
Nah, sebenarnya meskipun katakanlah itu tahu penyakitnya dan juga tahu obatnya. Obatnya apa bala itu? Taubat. Taubat. Kalau orang itu tidak bertobat, terus bala akan datang bertubi-tubi dengan berbagai macam bentuk. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini selaras dengan firman Allah yang ada pada surah Asy-Syura. Selaras dengan surah As-Syura. Bisa dibuka surah As-Syura. Berarti Ali bin Abi Thalib ngendika seperti itu berdasar begitu loh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada surah As-Syura. As-Syura surah yang keberapa? 26. Buka aja surah As-Syura surah yang ke-26 ayat 30. Ayat 30. Bagaimana Allah berfirman? Wa ma asabakum mim musibatin, terus fabima kasabat aidikum. Nah, di situ wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Wama, dan apa saja, dan apa saja asobakum. Asoba itu apa? Apa asoba? Menimpa. Dan apa saja asoba yang menimpakum, kamu semua, mim musibah, dari musibah. Jadi apa saja musibah yang menimpa kamu itu, kata siapa ini? Allah. Fabima kasabat aidikum, disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Itu kata Allah. Jadi karena perbuatan orang itu sendiri. Perbuatan apa? Orang melakukan dosa, orang melakukan keburukan, orang melakukan kemaksiatan. Nah, berarti bukan tanpa sebab Allah turunkan apa? Bencana. Bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Dan sebabnya jelas. Jadi kalau sudah tahu sebabnya, itu sebenarnya mudah. Untuk apa?
untuk menyelesaikan, mudah saja. Pengen bencana tidak turun, ya jangan melakukan dosa, maksiat, jangan. Lah kalau sudah telanjur gimana? Tobat, selesai sebenarnya. Nah, jadi ada sebabnya. Orang itu kalau tahu sebab enak. Kenapa kok weteng kuwi sering kembung? Mesti ada sebabnya apa? Kita itu atau kembung ya ini. Iya. Mungkin karena ada kipas angin yang nggak tahan dengan AC. Nah, nek ngerti itu sebabnya, ya sudah. Jangan apa? Jangan ber-AC. Piye? Ya pateni. Nek wis kadung kembung piye gendang mari? Oh, ngombe antangin. Nah, jadi sesuatu ada solusinya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu juga mengatakan, kalau yang pertama tadi siapa? Ali bin Abi Thalib, senada dengan firman Allah. Sekarang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan bencana. Jadi Ibnul Qayyim nambah, kalau Ali bin Abi Thalib mendatangkan bencana, Ibnul Qayyim menambah apa? Menghilangkan nikmat. Nikmat yang sudah Allah berikan. Nikmat itu apa tak? Sesuatu yang menyenangkan. Bencana yang menyedihkan. Jadi orang yang sudah mendapatkan nikmat, sesuatu yang menyenangkan, itu akan bisa hilang dan akan diganti bencana karena akibat dosa. Lihat beberapa sejarah umat-umat terdahulu yang karena maksiat dosa Allah datangkan bencana. Apa? Ketika kaumnya Nabi Nuh yang berlaku dosa maksiat, Allah datangkan bencana apa? Banjir besar. Nah, itu sesuatu yang jelas dan itu diabadikan. Banjir besar. Bismillah. Sampai putranya naik kemana? Ke atas gunung. Bagaimana? Tetap hanyut. Saiki nek sing jenenge banjir nganti ngelepi apa? Gunung. Bisa kita gambarkan gunung kelelep. Lah yang sangka dhuwur apa? Sangka dhuwur jiglok, sangka ngisor munggah, ketemu.
jadi satu. Wes apa enek banjir saiki kok ngisor munggah apa enek, ramu hanya satu dari atas. Tapi ketika Nuh dari atas dan dari bawah tanah mancar, dari atas turun. Manusia berada di atas bumi, ya wes ngisor bumi metu, langit medun, gunung lelep, luar biasa itu terjadi pada masa Nuh alaihissalam. Angin puting beliung terjadi pada kaum Ad. Iya, karena maksiat. Wantem puting beliung. Ya umpomo awake dhewe mungkin tidak akan kena banjir seperti banjirnya siapa? Nabi Nuh. Mungkin kita jauh dari apa? Laut misalkan gitu. Tapi bisa saja angin puting beliung yang datang nanti. Allah akan utus angin puting beliung memporak-porandakan bangunan, bencana. Kaum Samud apa? Guntur yang dahsyat. Guntur itu apa? Sehingga mematikan kaum Samud. Awake dhewe iki nek bledek wedi ora to? Wedi ora? Wedi. Tandane wedi ngapa? Oh, nutup kuping. Iya. Lah jarene dhisik anggere nggon caping dikei apa? Godhong jarak. Godhong jarak jare aman. Jadi bledek ora tedas ra doyan. Jadi bledek wedi karo godhong jarak. Nabi Lut karena kemaksiatan yang merajalela, membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Lut, Allah kirim apa? Hujan batu. Hujan batu. Udan es itu karek ngesori sirup rampung. Hujan batu. Coba hujan kok batu. Oh, hujan duit. Pemakainya hujan duit ngono piye kira-kira? Ya anu sing hujan duit iki mungkin tok no. Liyane ora. Kok dadi kene tok udan duit ngono mathuk ta? Pesan udan iki ya sapa? Sambene terus mengkhayal udan duit ngono ya olah arep gopo duit. Pada masa Fir'aun, iya toh, dan kaumnya karena luar biasa kemaksiatannya mendeklarasikan diri Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Akhirnya apa? Tenggelamkan laut. Arep piye coba? Ini satu sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, karena semua ini
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin nanti tidak hujan batu, kan begitu, tidak tenggelam, tidak banjir, ya terserah Allah apa bencana yang akan ditimpakan dalam masa-masa sekarang kita ini. Nah, itu yang keempat. Jadi maksiat, kemungkaran, berbuat dosa, keburukan akan menjadikan datangnya bencana. Yang kelima, perbuatan dosa itu akan membutakan hati, membutakan hati. Matanya terbuka, hatinya buta. Kejahatan yang dilakukan orang yang buta kepala dengan yang buta hati, ganas mana? Hah? Ganas buta hati. Hati ini buta, mripate awas. Wah, wes. Kejahatan luar biasa. Ini nek matanya buta, hatinya membutakan hati. Mujahid itu mengatakan hati itu seperti telapak tangan. Beliau mengatakan begitu. Hati itu seperti telapak tangan. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Kok hati seperti telapak tangan? Bolak-balik. Maksudnya awalnya telapak tangan itu dalam keadaan terbuka. Telapak tangan kan aslinya kan ini, terbuka tuh ini telapak tangan. Aslinya ini terbuka. Aslinya. Dan jika berbuat dosa, kata beliau, maka telapak tangan akan tergenggam. Jadi awalnya terbuka, nah karena melakukan dosa maka ini akan tergenggam. Jika berbuat dosa lagi, maka jari jemari, jari itu apa toh? Driji, perlahan-lahan akan menutup telapak tangan. Wis ngene iki. Tertutup, menutup telapak tangan. Jika ia berdosa lagi, maka jari yang lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan tertutup oleh jari jemari. Wes apa yang akan dapat dilakukan kalau telapak tangan itu sudah tertutup? Itu gambarannya hati kalau melakukan kemaksiatan, dosa akan tertutup. Maka dikatakan hatinya menjadi buta. Hatinya menjadi buta. Sangat berbahaya. Yang keenam, maksiat, berbuat dosa
melakukan keburukan, menjadikan kegelapan hati. Kalau tadi hatinya buta, ini gelap. Gelap itu apa? Berarti nek sepeteng, sepeteng terdedet. Iya, peteng berarti ya sudah tidak akan bisa untuk melihat, memahami, gelap hatinya. Kalau hati itu sudah gelap, maka hati dan tubuhnya itu akan melemah. Ini dampaknya. Jadi berawal dari kemaksiatan, hatinya gelap, akhirnya melemah. Melemah apa? Untuk berbuat apa? Baik. Untuk berbuat kebaikan. Udah lemah. Wes kon tumindak becik rasane wabot, enake lemah, wis gak enek semangat untuk melakukan kebaikan. Diuyak-uyak kon ngaji ora gelem, uyak menyang masjid wis gak gelem, rasane abot, lemah sekali. Sebaliknya, ini ada sebaliknya. Ngapa? Cenderung dan ringan untuk berbuat maksiat. Balen. Jadi nek bangsa nyang kemaksiatan, wah enting ngono. Kendaraan kuwi digas itu enting ngono. Celurut. Tapi nek untuk berbuat baik, abut ngono rasane. Nah, kalau sudah berbuat baik lemah, berat, ringan berbuat maksiat, pada akhirnya keinginan bertaubat akan menjadi hilang. Wes rande karep to, hilang. Kalau sudah hilang, namanya hilang, tidak ada pemikiran sama sekali. Nggak ada pemikiran. Karena apa? Sudah tergelap hatinya tadi karena kemaksiatan. Maka disindir oleh Allah pada surah Al-Mutaffifin. Nah, surah Al-Mutaffifin juz berapa itu? Surah Al-Mutaffifin ayatnya 14. Surah Al-Mutaffifin ayatnya 14. Kalla bal, terus rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saya ulang, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu
yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, hal itu menutupi hati mereka. Jadi hati mereka itu tertutup disebabkan apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan. Gelap hatinya. Lah mereka itu mengerjakan apa? Apa yang mereka kerjakan kok bisa menutup hati, gelap hati? Diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, kemudian Imam Ahmad, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hasan. Bagaimana? An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, innal abda, seorang hamba, idza akhta'a, jika melakukan satu kesalahan, khata' itu ya. Jika seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, apa yang terjadi? Khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jadi ketika melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka akan menjadikan dalam hatinya itu sebuah titik hitam. Ada sebuah titik hitam, nuktah. Melakukan dosa, langsung hatinya ada titik hitam, sauda, ada titik hitam. Fa idza huwa naza'a, apabila ia meninggalkan, jadi terus tidak diteruskan perbuatan dosanya, wastaghfara, dan yang bersangkutan itu minta ampun, wataba, dan bertobat. Jadi kalau manusia itu melakukan satu dosa, maka akan ada titik hitam di hatinya. Nah, kalau terus meninggalkan, kemudian dia itu minta ampun dan bertobat, sukila qalbuhu, maka hatinya itu dibersihkan, bersih lagi.
Jadi pembersih hati dari dosa apa? Yaitu berhenti, ya toh, terusan minta ampun, taubat. Itu bersih lagi hatinya. Wa in ada apa ada kembali. Apabila ia itu kembali untuk berbuat maksiat, zida fiha, maka ditambah titik hitam tersebut. Leren kok malah baleni neh, tambah terus titik hitamnya, hatta ta'luwa qalbahu, sampai apa? Menutupi hatinya. Jadi titik-titik hitam itu penuh, akhirnya hatinya tertutup, wes gelap. Titik-titik hitam itu. Nah, itulah wahuwaron, itulah yang disebut dengan istilah arron. Tadi ya, bal rona. Nah, maksudnya balron itu maksudnya itu digambarkan hati yang apabila pelakunya itu melakukan maksiat maka akan muncul titik-titik hitam sehingga akan menutupinya. Itu namanya arron, ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri SAW. Berarti ini menafsirkan galabal rona. Apa maksudnya ron? Itulah Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa. Maksudnya itu biar dosa di atas tumpukan dosa. Yowes, dosa yang dilakukan secara terus menerus menjadi menumpuk. Nah, kayak tumpukan dosa menjadikan titik-titik hitam, akhirnya hati akan tertutup. Ya sudah, kalau hati sudah tertutup, apa yang bisa dilakukan dari kebaikan? Dosa di atas tumpukan dosa, sehingga bisa membuat hati itu gelap. Kalau sudah gelap, kata beliau Al-Hasan Al-Basri, lama kelamaan hati itu akan menjadi mati. Hati akan menjadi mati, mati. Maka dalam kitab Tazkiyatun Nufus, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hati itu ada berapa? Ada 3. Pernah membaca belum? Kitab Tazkiyatun Nufus. Apa tazkiyah? Pembersih. Tazkiyah, pembersih, penyuci. Nafas, nufus, jiwa. Jadi Tazkiyatun Nufus, ini pembersih jiwa.
Di dalam kitab itu salah satu di antara bahasanya hati itu ada 3. Satu, hati yang apa? Sehat. Hati yang sehat. Hati sehat ini elak tenan. Apa? Wah, untuk melakukan kebaikan wenting ngono. Nyang-nyeng wae. Kenapa? Hatinya sehat. Jadi kaya wong fisik kuwi nek sehat, ngono lho kapane. Fisik kuwi nek sehat, ora yo playon, makan, wah apa-apa wis enteng. Begitu juga hati yang sehat. Jadi roh kebaikan kuwi nek ora apa? Ora nindakke rasane gelo, semangat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Sehat hatinya. Hati yang sehat. Engko digoleki atine awake dhewe apa engko? Yang kedua, hati sakit. Jadi wong sakit ya ngono kae. Datnyeng. Sakit. Hatinya sakit. Jadi wong lara kuwi kan ya sosok munggah, sosok medun. Wong lara biasa enggak stabil masalahnya. Hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, hati yang mati. Wes, hati mati wis dikapak-kapakno wis begegegeg. Diseblak kon mangkat tumindak apa? Baik ngono. Malah deprok. Oke lho, kaya gambarane mbah-mbah dhisik nek apa? Nek mluku nek sawah nek to. Brujul ngene to, sapi dirakiti, bendang rampung to ngite, kurang sithik ayo sepetke, cetet, malah deprok. Wegah. Ah, kan deprok, gebuke ra gelem munggah, langsung rakitane copot, melayu mulih. Iya. Jadi kalau sudah hati mati akan seperti itu. Wah, dimotivasi sulit. Nah, semuanya ini adalah dampak keburukan yang ada di dunianya. Karena apa? Karena memiliki 3 sifat tadi. Apa 3 sifat? Bakhil, wastaghna, terus wa kadzdzaba bil husna. Itu Allah akan jadikan fasanu yassiruhu lil yusra. Sulit dalam kehidupannya. Nah, insya Allah yang akan datang kita akan kaji tentang dampak kehidupan di akhiratnya. Apa? Kalau dunianya sudah, yang akan datang kita kaji apa dampak dari kelompok yang kedua ini untuk kesulitan akhiratnya. Mudah-mudahan kita terus senantiasa istiqomah, berikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan kajian kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.